Oh, salam, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo sahabat-sahabat UT, selamat siang semuanya. Apa kabar pada hari ini? Pastinya sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya untuk sahabat-sahabat UT. Baik, perkenalkan nama saya Ida Hamdwi Wardana selaku sebagai host pada hari ini. Senang sekali rasanya hari ini kita bertemu kembali di hari Kamis pada tanggal 12 Juni 2025. Kita bertemu kembali lagi di acara program Berbincang-Bincang Live IG UT di episode 99 dengan tema pada hari ini sosialisasi kurikulum baru program studi pendidikan ekonomi. Di sini sudah ada narasumber dari kami yang cukup luar biasa, berwibawa dan tampan. Mari kita sambut ada Bapak Fitra Jaya MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi pada FKIP. Halo Bapak Fitra. Halo Mas Idam, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Fitra. Sebelumnya Bapak Fitra untuk persilakan disambut sahabat-sahabat UT-nya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa UT seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi. Live IG kali ini merupakan seri daripada sosialisasi kurikulum baru yang ada pada program studi pendidikan ekonomi. Sebelumnya kami telah melakukan beberapa sosialisasi, tetapi ini untuk sebagai upaya untuk memperkuat pengetahuan mahasiswa terkait dengan implementasi kurikulum baru pada prodi pendidikan ekonomi, sekaligus memperkenalkan ada beberapa program baru. Salah satunya adalah peluncuran program pre-service untuk prodi pendidikan ekonomi itu sendiri. Baik, luar biasa untuk sambutan dari Bapak Fitra. Untuk selanjutnya Bapak Fitra, untuk visi dan misi di pendidikan ekonomi seperti apa Bapak Fitra untuk hal tersebut? Ya, terima kasih Mas Idam. Kami perlu sampaikan bahwasanya visi ini sebagai sebuah mimpi bagi prodi pendidikan ekonomi, yaitu bagaimana mengembangkan pendidikan ekonomi yang mandiri dan unggul pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian berbasis pembelajaran jarak jauh berkualitas dunia. Kita tahu bahwasanya kita mengusung tagline ini untuk bagaimana keilmuan di prodi pendidikan ekonomi berfokus pada tridharma perguruan tinggi, baik dari sisi pendidikannya, kemudian pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Untuk konsep berkualitas dunia, kita tahu bahwasanya Mas Idam untuk UT sendiri kan sudah diakreditasi oleh Badan Internasional ICDE dan sertifikat-sertifikat yang membuktikan bahwasanya universitas terbuka ini memang berkualitas dunia. Jadi kita optimalkan untuk pengembangan daripada bidang pendidikannya itu sendiri, pembelajaran baik dari layanan bantuan belajar, kemudian modul-modul yang berkualitas, kemudian kami perkuat juga dari sisi penelitian. Jadi konsepnya memang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini akan berimplikasi lagi kepada pembelajaran, Mas Idam. Jadi hasil daripada penelitian-penelitian yang ada di dosen prodi pendidikan ekonomi itu kami implementasikan dari untuk memperbaiki dari kualitas pembelajaran, sehingga visi utamanya seperti itu. Kemudian ditunjang dari sisi misi untuk bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi pengembangan daripada pendidikan ekonomi yang mandiri dan unggul tersebut. Baik, cukup luar biasa untuk visi misinya di pendidikan ekonomi. Dan untuk profil lulusan di pendidikan ekonomi seperti apa Bapak Fitra? Ya, baik. Untuk profil lulusan, jadi kami merumuskan profil lulusan ini melalui beberapa tahapan. Di samping melibatkan mahasiswa, alumni, stakeholder, kami juga melakukan benchmarking terkait dengan profil lulusan, jadi menyesuaikan terkait prodi sejenis pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil daripada benchmarking tersebut, kami merumuskan 3 profil lulusan utama. Yang pertama itu adalah pendidik ekonomi. Jadi pendidik ekonomi ini konsepnya dia sebagai pengajar baik dalam sekolah formal maupun informal terkait dengan ekonomi. Sehingga ini nanti akan terkait dengan struktur kurikulum yang ada di prodi pendidikan ekonomi itu sendiri.
kita tahu bersama bahwasanya pembelajaran ekonomi di tingkat sekolah menengah maupun di pembelajaran di non formal itu ada 3 rumpun ilmu utama. Itu ada 4 rumpun, mohon maaf. Yang pertama adalah ilmu pendidikan dan pengajarannya sendiri. Kemudian konten ilmu ekonominya dibagi menjadi beberapa, diantaranya adalah akuntansi, ekonomi, manajemen, dan bisnis. Sehingga nantinya dari struktur mata kuliah baru dalam kurikulum baru itu akan beririsan begitu dengan profil daripada pendidik sebagai pendidik ekonomi itu sendiri. Kemudian masih di profil lulusan terkait dengan asisten peneliti. Ini juga kami membekali lulusan kami dengan keterampilan-keterampilan sebagai asisten peneliti. Paling tidak apabila dia bertugas sebagai seorang guru, mereka akan mengetahui bagaimana melakukan perbaikan terkait metode pembelajarannya, kemudian bagaimana melakukan penelitian-penelitian yang tujuannya nanti akan memperbaiki kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ini adalah wirausahawan dalam bidang pendidikan. Ini ada beberapa juga dari hasil tracer study kami. Ada beberapa alumni yang pada akhirnya mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mendirikan kursus, begitu berbekal pada keterampilan-keterampilan ataupun materi kuliah yang dipelajari di prodi pendidikan ekonomi, diantaranya seperti ada mata kuliah pengembangan program pendidikan dan pelatihan, kemudian inovasi pembelajaran, itu yang nantinya akan mendukung daripada profil lulusan di prodi pendidikan ekonomi itu sendiri. Baik, untuk latar belakang kurikulum baru di pendidikan ekonomi seperti apa Bapak Fitra? Iya, mengapa mungkin ada pertanyaan di mahasiswa, kenapa sih kurikulum itu harus berubah begitu Mas Idam? Kenapa? Karena memang tuntutan daripada perubahan teknologi yang sangat cepat itu berimplikasi pada keterampilan-keterampilan yang harus juga diupdate sehingga relevan antara dunia industri, dunia kerja, perkembangan teknologi dengan apa yang dipelajari oleh mahasiswa di sekolah begitu, sehingga itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan daripada kompetensi mahasiswa. Kemudian di amanat regulasi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, memang kurikulum itu diharuskan untuk dilakukan evaluasi secara berkala, baik dalam 3 tahun, 5 tahun, atau dilakukan setiap tahun apabila memang kondisinya diperlukan begitu. Memang kita perlu penjaminan mutu yang ditujukan untuk bagaimana tetap kualitas pembelajaran itu tetap bisa disajikan kepada mahasiswa. Kemudian komitmen UT sendiri sebagai untuk mewujudkan perguruan tinggi berkualitas dunia, sehingga nanti kami ada beberapa tambahan mata kuliah yang tujuannya adalah untuk internasionalisasi daripada program studi itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat ini ada penawaran program pre-service di tahun 2025.2. Ini juga diluncurkan sebagai wujud daripada mengakomodasi permintaan masyarakat terkait program studi di FKIP yang tidak mensyaratkan lagi SK mengajar. Kalau di sebelum 2025.2 ini Mas Idam, kita masih harus mewajibkan mahasiswa prodi pendidikan ekonomi itu harus mempunyai SK mengajar terlebih dahulu. Oh, baik. Kalau untuk implementasi di pre-service ini, kita tidak perlu lagi surat keterangan mengajar, tapi memang agak kami bedakan begitu antara kurikulum pre-service dan in-service-nya, terutama di pengetahuan terkait dengan praktikum ataupun praktik-praktik pendidikan. Kalau yang sebelumnya itu memang sudah mengajar, konsepnya guru sudah mengajar sehingga dia tinggal melakukan pengembangan gitu. Nah, tetapi di program pre-service ini kurikulumnya didesain memang untuk bagaimana seseorang yang belum menjadi guru dan ingin menjadi guru. Baik dalam tetap menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Baik, berarti untuk yang belum memiliki SKM bisa daftar yang pre-service ya Bapak Fitra? Bisa daftar Mas Idam, karena memang kemarin tahun sebelum-sebelumnya banyak permintaan gitu dan kita mengakomodir setelah melakukan beberapa kajian,
kita bisa nih untuk launching program pre-service tentunya dengan kualitas yang sudah kita jaga begitu. Oh baik, jadi untuk yang sahabat-sahabat UT yang belum memiliki SKM tenang saja, bisa daftar yang pilih yang pre-service-nya. Baik, untuk kurikulum lama dan kurikulum baru di pendidikan ekonomi seperti apa Bapak Fitra? Silakan. Ya, ini memang ada beberapa perbedaan Mas Idam. Baik. Terkait dengan yang pertama jumlah SKS dari kurikulum in-service dan pre-service itu di in-service ada 145 SKS dan di pre-service ada 147 SKS. Kemudian mungkin perlu diperhatikan untuk teman-teman yang akan meregistrasi, kalau di semester sebelumnya kode mata kuliah kita itu adalah pada kode PKOP, sekarang berganti di kode SPEK. Nanti teman-teman untuk agar tidak bingung begitu, nanti teman-teman bisa lihat katalog yang sudah tersebar di internet begitu, yang kami publish di website resmi UT, mata kuliah apa saja yang bisa diregistrasi begitu. Kemudian ada mata kuliah pilihan. Nah ini Mas Idam, jadi kami memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih sekiranya mata kuliah mana yang akan menjadi untuk memperkuat profil-profil lulusan begitu. Di sini kami memberikan tawaran sebanyak 6 mata kuliah dengan bobot mata kuliah itu adalah 3 SKS. Yang pertama ini mata kuliah terkait dengan pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini ditujukan untuk mendorong skill daripada mahasiswa terkait dengan wirausahawan pendidikan begitu. Jadi mahasiswanya akan diperkuat melalui skillnya terkait bagaimana pengelolaan daripada lembaga pendidikan, pelatihan. Di samping itu juga ada manajemen berbasis sekolah, sehingga pengelolaan sekolah cukup nanti akan dikuasai oleh mahasiswa melalui apabila mahasiswa memilih mata kuliah ini. Kemudian yang kedua itu adalah mata kuliah ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian ini adalah salah satu mata kuliah pilihan yang kami hadirkan dengan tujuan untuk bagaimana mahasiswa di perdesaan itu dia bisa mengerti begitu bagaimana siklus daripada ekonomi pertanian itu sendiri, kemudian bagaimana dia bisa mengembangkan sektor pertanian di daerahnya begitu. Karena kan memang mahasiswa UT ini beberapa tuh ada yang di daerah pedalaman, di daerah 3T begitu Mas Idam. Jadi sekiranya kita memberikan literasi bagaimana sih pengelolaan ekonomi pertanian ini yang baik itu seperti apa, sehingga diharapkan itu dapat meningkatkan daripada pengetahuan dan literasi mereka terhadap ilmu ekonomi itu. Kemudian ekonometrika ini adalah terkait dengan statistik dalam ilmu ekonomi murni begitu. Jadi mereka akan paham untuk bagaimana sih menghitung inflasi, kemudian bagaimana mungkin fenomena-fenomena ekonomi, ada investasi bodong begitu ya. Jadi karena perhitungan lebih kepada statistik, jadi lebih real begitu datanya. Jadi untuk memprediksi bagaimana inflasi, penurunan nilai mata uang, kemudian menganalisis regresi kuartil dan lain-lain. Itu nanti mereka akan tahu. Karena fenomena di lapangan ternyata banyak juga masih yang tertipu investasi bodong, kemudian banyak kiranya main judi online dan lain-lain. Itu memang mungkin karena kurangnya literasi dan kurang mereka mempertimbangkan untuk investasi. Misalkan saya kan investasi yang terlalu menjanjikan kan mencurigakan tuh Mas Idam. Misalkan beresiko. Janji-janji yang terlalu manis itu biasanya di situ tidak terwujud. Kemudian ada manajemen kualitas, kemudian akuntansi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ini ada 6 mata kuliah. Nanti untuk deskripsi lengkapnya mungkin nanti teman-teman mahasiswa bisa dipelajari di katalog yang sudah terbit begitu. Kemudian ada program mata kuliah praktiknya. Di program pre-service itu ada pembelajaran mikro, pengenalan lapangan persekolahan, kemudian metode penelitian dan opsi daripada skripsi. Skripsi di sini perlu teman-teman FKIP ketahui bahwasanya skripsi ini bentuknya kita seperti PKP yang telah kita lakukan begitu. Tapi memang ada beberapa perubahan
Tapi memang tidak ada seperti sidang dan lain-lainnya begitu Mas. Jadi mungkin ini juga yang perlu kami klarifikasi ya teman-teman terkait dengan skripsi. Jadi skripsi mungkin dari bayangan teman-teman, oh aduh susah nih. Padahal kita sudah menjalankan begitu di kurikulum sebelumnya dalam bentuk pemantapan kemampuan profesional yang pada intinya itu memang penelitian-penelitian pendidikan sederhana yang sesuai dengan level KKNI di level sarjana begitu. Kemudian untuk yang in service-nya ada pemantapan kemampuan mengajar dan metode penelitian. Metode penelitian ini nanti outputnya tidak lagi ujian tapi dalam bentuk proposal. Nah ini juga beberapa perubahan memang yang ada di struktur kurikulum FKIP karena kita memang dituntut untuk praktik begitu ya Mas. Jadi metode penelitian nggak hanya ujian tapi memang ada produknya yang menunjukkan bahwasanya mahasiswa itu memiliki keterampilan daripada mata kuliah metode penelitian gitu. Baik. Mas Idan. Kalau untuk yang mata kuliah praktikum ini seperti apa di pendidikan ekonomi, apakah offline atau online-nya? Untuk mata kuliah praktikum secara keseluruhan itu praktik online. Baik. Jadi praktik online. Berarti full online untuk praktikumnya? Full online. Baik. Praktikumnya. Untuk yang kurikulum baru di 2025 pre-service dan in-service seperti apa untuk hal tersebut Bapak Fitra? Iya. Kalau untuk perbedaan yang sedikit mendasar untuk kurikulum pre-service dan in-service, kalau di kurikulum pre-service itu adalah ada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan karena secara teori mereka belum berada dalam lingkungan sekolah begitu. Kemudian ada pembelajaran mikro, sejenis micro teaching yang difungsikan untuk memperkuat skill mahasiswa dalam mengajar. Begitu. Kemudian perbedaannya di mata kuliah di in-service itu dia pemantapan kemampuan mengajar. Jadi kalau pembelajaran mikro itu ada di pre-service, kemudian kalau ada di yang di in-service-nya adalah pemantapan kemampuan mengajar. Kemudian di sisi pre-service dia ditambahkan satu mata kuliah pemantapan pengenalan lingkungan persekolahan karena memang mahasiswa ini belum dalam ada lingkungan persekolahan. Jadi kita setting satu mata kuliah yang tujuannya untuk membangun kompetensi guru baik dalam bidang pendidikan maupun bagaimana mereka bisa bersosialisasi di sekolah. Seperti itu Pak Idam. Baik. Untuk yang kode dan nama mata kuliah peserta untuk di TAPSnya seperti apa Bapak Fitra? Ya, ini ada perbedaan ya teman-teman mahasiswa. Untuk di semester sebelumnya itu kita ada standar nilainya yang nilai B, tapi saat ini yaitu syaratnya lebih pada telah menempuh. Jadi definisi telah menempuh ini dia dengan nilai berapapun itu sudah bisa mengambil TAP. Beberapa mata kuliah yang disyaratkan diantaranya pengembangan peserta didik, kemudian penelitian tindakan kelas, pembelajaran mikro untuk pre-service, kemudian pengenalan lapangan persekolahan untuk pre-service juga. Dan kebijakan terbaru IPK ini 2,5 tetapi ini akan dikaji berjalan beberapa semester begitu baru implementasi sehingga untuk meningkatkan daripada kualitas maupun IPK mahasiswa karena kita juga menjamin bahwasanya lulusan dari FKIPUT bisa mengikuti tes CPNS, bisa mengikuti itu karena memang kita tahu bahwasanya paling banyak guru itu kebanyakan dari FKIPUT Pak yang terima baik dari PNS maupun P3K itu paling banyak dari FKIP. Baik, paling banyak berarti PNS sama P3K. Baik. ASN P3K. Untuk yang kesetaraan mata kuliah pendidikan ekonomi di pendidikan ekonomi seperti apa Bapak Fitra? Iya. Terima kasih Mas Idam. Untuk kesetaraan mata kuliah memang ini saya tampilkan yang ditampilkan di sini salah satu contoh terkait dengan kesetaraan. Sebenarnya kesetaraan ini untuk mengakomodasi daripada perubahan-perubahan mata kuliah begitu Mas Idam. Seperti misalkan contohnya pendidikan kewirausahaan di kurikulum sebelumnya hanya pendidikan kewirausahaan saja, tetapi
setelah melakukan kajian kurikulum bahwasanya ada perbedaan loh ini di kewirausahaan sekarang tuh polanya nggak seperti yang dulu. Jadi ada unsur-unsur digitalnya, kami ubah mata kuliahnya menjadi mata kuliah kewirausahaan di era digital dengan mengakomodir beberapa tambahan-tambahan tertentu dalam bahan ajar yang akan dikirimkan ke mahasiswa, begitu, yang akan dipelajari mahasiswa. Kemudian contoh di sini ada pembaharuan pembelajaran. Kalau dulu mata kuliahnya namanya pembaharuan pembelajaran, kurikulum yang baru ini nama mata kuliahnya itu inovasi pembelajaran, Mas Idam. Jadi ada mata kuliah untuk mengakomodir seperti seperti penerapan teknologi terbaru dalam pembelajaran, kemudian bagaimana AI digunakan. Ini dia dikemas dalam satu mata kuliah inovasi pembelajaran. Kemudian juga ada beberapa yang ditambah terkait dengan manajemen pemasaran dan ekonomi digital. Begitu itu kami insertkan di kurikulum yang terbaru untuk agar lebih relevan gitu Mas Idam dengan perkembangan yang saat ini. Luar biasa juga untuk pembelajaran sekarang ini. Jadi pendidikannya tersebut sudah menggunakan teknologi digital ya Bapak Fitra. Iya. Baik. Untuk desain mata kuliah praktik atau praktikum TAPS di pendidikan ekonomi seperti apa Bapak Fitra? Ya, terima kasih Mas Idam. Ada beberapa mata kuliah praktik di pendidikan ekonomi, tapi teman-teman perlu ketahui bahwasanya praktiknya praktik online ya. Jadi memang dilakukan secara online begitu, bukan praktik yang harus yang benar-benar praktik begitu. Ada mata kuliah pembelajaran mikro yang ini tadi terkait dengan beberapa keterampilan mengajar begitu. Kemudian pengenalan lingkungan perkuliahan juga dilakukan secara praktik online melalui laman elearning.ut.ac.id. Ini nanti juknis secara lengkapnya akan kami sosialisasikan mungkin lewat prodi mungkin tim, karena kalau di sini mungkin terlalu lama begitu keterbatasan waktu. Kemudian metode penelitian juga nanti akan juknisnya akan kami sampaikan melalui sosialisasi di program studi, dan memang dari 4 mata kuliah ini semuanya praktik online begitu. Jadi nanti melalui laman elearning.ut.ac.id seperti itu. Ini terkait dengan skripsi ya, memang opsi daripada tugas akhir di FKIP ada skripsi dan artikel ilmiah. Jadi teman-teman bisa memilih skripsi dalam bentuk PKP. Jadi jangan sawan dulu mungkin dengar kata skripsi. Jadi mending kita konsep daripada skripsi. Pada panik sidang, padahal nggak ada sidang. Iya, jadi nanti kami desain secara khusus begitu untuk kurang lebih seperti pemantapan kemampuan profesional seperti minggu yang di semester lalu. Cuma memang karena bobot SKS yang meningkat, ada beberapa keterampilan tertentu yang kami lakukan begitu. Kami tekankan di situ. Kemudian ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini nanti kami juga secara pasti juknisnya akan kami sosialisasikan melalui di program studi, karena artikel ilmiah ini nanti secara gambaran kurang lebih seperti mata kuliah Karil di semester lalu, tapi mungkin nanti secara ada detail tertentu terkait dengan bagaimana pengambilan data dan lain-lainnya ini nanti akan kami sosialisasikan lebih lanjut mungkin Mas Ida. Oh baik. Jadi untuk yang lebih lanjutnya bisa informasikan ke Instagramnya atau kemana untuk pendidikan ekonomi Bapak Fitra apabila mahasiswa ingin bertanya lebih lanjutnya? Kalau nanti bisa di Instagram pendidikan ekonomi itu PKOFKIP seperti PKOFKIP UT. Baik. Ya. PKOFKIP UT. Iya. Baik. Untuk komposisi penilaian pendidikan ekonomi seperti apa Bapak Fitra untuk hal tersebut? Iya, ada beberapa mata kuliah yang kalau kita bahas terkait mata kuliah praktik memang tidak seluruhnya itu pakai ujian begitu, Pak. Jadi memang ada yang menekankan pada aspek praktik seperti pembelajaran mikro dan pemantapan kemampuan mengajar. Ini 30% praktik pembelajaran dan 40% ujian PKM. Dan 30% dari laporan. Jadi proses pembelajaran juga ikut dinilai begitu. Kemudian pada mata kuliah praktik
praktikum di pengenalan lapangan persekolahan. Di sini adalah 160% praktik dan 40% laporan. Itu juga tanpa UAS, ada tanpa UAS juga. Kemudian untuk mata kuliah metode penelitian, ini 100% dia hanya diambil dari nilai proposal. Jadi tidak ada ujian online maupun ujian tatap mukanya. Kemudian skripsi ataupun PKP dan penelitian pendidikan atau karya ilmiah ini 50% dari proses pembimbingan, sehingga kita proses pembimbingan ini jadi bagian penting. Ini kita tidak hanya artikel ilmiah saja, tapi lebih konsen pada bagaimana kehadiran, kemudian bagaimana interaksi mahasiswa itu juga dinilai. 50%-nya baru laporan akhir. Dan bagi teman-teman mungkin yang sudah memiliki publikasi di jurnal Sinta 4 itu bisa melakukan rekognisi untuk bisa dihargai sebagai mata kuliah tugas akhir programnya, begitu. Baik, untuk komposisi nilai tersebut dan biaya kuliah di pendidikan ekonomi seperti apa Bapak Fitra? Ya, ini untuk biaya kuliah kita tidak banyak berubah. Ini tampilan masih dari katalog yang sebelumnya karena memang amanah dari pemerintah kan memang kita tidak boleh menaikkan UKT begitu. Jadi kita tetap terjangkau untuk teman-teman. Jadi untuk paket SIPAS non TTM, SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus maupun non SIPASnya juga masih sama dengan biaya di kurikulum sebelumnya. Jadi tidak ada banyak perubahan, Mas Idam. Baik. Jadi untuk yang biaya pendidikan ekonomi tersebut tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Baik. Untuk selanjutnya di sini sudah banyak sekali sahabat-sahabat UT yang menanyakan, sudah kepo di pendidikan ekonomi. Yang pertama ini dari akun Ilham BGR, berarti anak Bogor nih BGR. Halo anak-anak Bogor. Baik, untuk pertanyaan dari Ilham Bogor, apa saja perubahan paling signifikan yang akan dirasakan oleh mahasiswa setelah implementasi kurikulum baru ini? Silakan Bapak Fitra untuk dijawab. Ya, terima kasih Mas Idam. Terkait perubahan yang signifikan, terjadi hanya pada beberapa mata kuliah. Memang kami setarakan dengan mata kuliah yang baru begitu, karena kita langsung berjalan dengan satu kurikulum, sehingga ada beberapa mata kuliah nanti mungkin teman-teman menemui loh kok nama mata kuliahnya berubah seperti tadi gitu Pak, yang untuk misalkan pembaruan pembelajaran kemudian diganti di LKAM-nya menjadi inovasi pembelajaran. Nanti mahasiswa bertanya, kok saya kayaknya nggak pernah yang ngambil mata kuliah ini ya. Benar. Nah, itu sebenarnya kami coba setarakan agar mahasiswa itu tidak dirugikan begitu. Kami menjamin tidak ada kerugian di sisi mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah mengambil mata kuliah, maka secara otomatis dia tetap akan diakomodir dengan mata kuliah yang baru. Karena perubahan itu terjadi perubahan pada nama mata kuliah dan bahan kajian memang. Tetapi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah tersebut akan disetarakan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum baru. Seperti itu Mas Idam. Jadi tidak perlu khawatir apabila sudah diambil ya Pak ya mata kuliah sebelumnya. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Diana _ apakah ada perubahan struktur mata kuliah inti dan pilihan? Silakan Bapak Fitra untuk dijawab dari Diana. Ya, untuk perubahan struktur pada mata kuliah inti dan pilihan memang ada beberapa perubahan di mata kuliah inti dan pilihan. Nanti teman-teman bisa mencermati di katalog, khususnya pada mata kuliah misalkan yang dipersyaratkan untuk TAP begitu. Nanti ada beberapa mata kuliah yang kami rubah tuh menjadi mata kuliah inti, karena yang mata kuliah inti ini definisinya memang mata kuliah yang harus diambil mahasiswa pada satu kurikulum tertentu begitu. Kemudian di mata kuliah pilihan ini kami sediakan 6 mata kuliah pilihan dengan mahasiswa dari program studi mewajibkan mahasiswa memilih 2 mata kuliah dari 6 pilihan tadi, berdasarkan pada ketertarikan bidang ilmu yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Oh baik, jadi sesuai dengan bidang ilmunya Bapak Sesuai Fitra. dengan bidang ilmunya. Baik,
Jadi untuk selanjutnya dari akun pertanyaan Maria Arya, untuk kurikulum lama dan kurikulum baru, apakah ada perbedaan jumlah mata kuliah? Silakan Bapak Fitra untuk dijawab. Baik, terima kasih. Terkait dengan perbedaan jumlah mata kuliah, secara jumlah mata kuliah tidak ada perbedaan, tetapi secara SKS dia ada perbedaan satu SKS, karena ada beberapa satu mata kuliah yang dia kami naikkan bobot SKS-nya karena adjustment kami di prodi, dan berdasarkan pada hasil diskusi baik dari alumni kemudian stakeholder terkait dengan perumusan kurikulum, itu memang perlu ditingkatkan, sehingga itu akan berimplikasi pada penambahan jumlah SKS yang tidak secara langsung tidak merubah jumlah mata kuliah tetapi jumlah SKS-nya. Yang tadi kami sampaikan, kalau di kurikulum sebelumnya itu 145 SKS untuk in service, akan tetapi untuk kurikulum baru ini menjadi 145, beda satu SKS gitu. Baik, 145 itu diterapkan di tahun berapa Bapak Fitra? Mulai semester 2025.2. Oh, karena juga ada perubahan dari TAPS-nya. Kalau TAPS dulu 4 SKS, sekarang berubah menjadi 6 SKS. Begitu. Baik, berarti 2025.2. 2025.2 sekaligus dengan peluncuran program in service gitu. Untuk selanjutnya dari pertanyaan akun Marulang _21, bagaimana mekanisme pemilihan mata kuliah pilihan agar sesuai dengan minat dan rencana studi mahasiswa? Apakah ada panduan atau konseling yang tersedia untuk membantu mahasiswa dalam memilih mata kuliah? Silakan Bapak Fitra untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Asidam dari Pas Marulang. Marulang. Dari Medan kayaknya nih, Marulang. Bukan Jawa ya, Marulang. Saya asal aja. Silakan Bapak Fitra untuk jawab. Ya, baik, untuk mekanisme pemilihan mata kuliah kita untuk sistem di UT kan ada sistem paket semester dan non sipas. Sebenarnya mahasiswa dibebaskan untuk memilih apakah akan sesuai dengan panduan dari kami, yaitu sistem paket semester. Jadi memang sudah terpaket per semesternya, begitu, atau mereka memilih non sipas. Kalau untuk yang non sipas berarti mahasiswa ini bisa memilih nih, saya mau ngambil mata kuliah mana yang menurut dia bisa diambil begitu, karena kalau non sipas mungkin lebih fleksibel. Misalkan mereka menjabat sebagai seorang kepala sekolah, secara otomatis kan tidak bisa maksimal begitu dalam suatu semester. Dia berarti mahasiswa tersebut memilih untuk mengambil 3 mata kuliah, kemudian 4 mata kuliah, tidak full. Itu untuk yang non sipas, sehingga sesuai daripada kebutuhan maupun memang dengan alasan tertentu, kayaknya saya sibuk dari semester ini, agar lebih optimal mungkin saya lebih akan nilainya lebih bagus jika ngambil 3 mata kuliah saja, itu paket non sipas. Untuk pilihan mata kuliahnya ada di katalog. Akan tetapi teman-teman kalau membutuhkan konseling nanti bisa hadir ke IG UT maupun IG Prodi Pendidikan Ekonomi, untuk nanti kami bisa invite di grup Prodi begitu. Jadi kami ada grup mahasiswa yang seluruh Indonesia begitu, karena untuk misalnya teman-teman bisa diskusi kemudian tanya-tanya terkait saya ujian di mana, ini biasanya kami akomodir di situ. Baik, jadi untuk yang calon-calon sahabat UT ataupun yang sudah jadi mahasiswa UT, apabila kurang informasi bisa di-follow untuk Instagram UT-nya ataupun di FKIP Peko FKIP UT. Baik, Veko FKIP UT. Baik. Iya. Untuk selanjutnya dari akun Paris BBB, jauh banget nih kayaknya dari Paris ini. Baik, namanya jauh banget ya Paris. Baik, nah, pertanyaannya bagaimana sistem penilaian nilai akhir mata kuliah dalam kurikulum baru ini? Silakan Bapak Fitra. Baik, mungkin penilaian nilai akhir ini tugas akhir mata kuliah mungkin ya, lebih kepada petugas akhir mata kuliah yang skripsi maupun TAP. Baik, teman-teman, untuk skripsi maupun artikel ilmiah seperti telah disampaikan tadi, bahwasanya 50% daripada pembimbingan, kemudian 50%-nya adalah hasil daripada PKP teman-teman, skripsi teman-teman gitu. Jadi bagaimana nanti akan ada penilaian
dari tutor maupun supervisornya. Kemudian kalau untuk beberapa mata kuliah yang praktik, memang kita ada yang sepenuhnya diambil dari praktik seperti metode penelitian, kemudian ada juga untuk PKM ada yang diambil separuh dari praktik dan separuh dari ujian begitu, separuh dari kehadiran. Itu bergantung pada jenis mata kuliahnya. Kemudian kalau untuk mata kuliah biasa, kita masih menggunakan sistem UAS dengan komposisi nilai 30-70. 30 itu adalah tutorialnya, kemudian 70 itu dari nilai UAS-nya. Nah, ini udah mulai musim ujian nih Mas Idam, biasanya pada nanya, saya kok tutorialnya dapat nilai bagus, kemudian kok nilai UAS-nya saya kok dapat E begitu. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui bahwasanya dia akan berkontribusi apabila nilai UAS teman-teman itu sudah di atas 30% begitu. Baik. Jadi dilihat untuk nilai UAS-nya Bapak Fitra. Iya. Dan jangan lupa untuk belajar membaca. Oke, sobat-sobat UTS. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaannya dari akun MMD Fikri Muhammad, berarti ini Muhammad Fikri, mohon jelaskan apa syarat untuk penjaringan TAPS di prodi pendidikan ekonomi. Silakan Bapak Fitra. Baik, terima kasih Mas Idam. Untuk syarat daripada penjaringan TAP, kalau kita di semester lalu jumlah SKS-nya itu N-19, kalau sekarang penjaringan TAP-nya di N-35 dengan asumsi apa? Mahasiswa minimal telah menempuh daripada 6 semester. Jadi konsep telah menempuh beberapa mata kuliah yang tadi saya sampaikan seperti perkembangan peserta didik, kemudian PTK, pembelajaran mikro itu telah ditempuh. Konsepnya telah ditempuh dengan IPK dengan jumlah SKS N-35. Kalau teman-teman yang menggunakan sistem paket semester, maka secara otomatis terregistrasi TAPS itu di semester 7. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan sistem non-SIPAS, maka secara otomatis ketika sudah mencapai N-35 dari jumlah total SKS akan terjaring daripada TAPS, penjaringan TAPS, karena sistem dulu kan model terjaring begitu ya Pak. Jadi setelah yudisium baru terjaring dengan memperhatikan beberapa mata kuliah yang dipersyaratkan telah ditempuh, sehingga teman-teman juga nanti dicermati kembali mata kuliah apa yang menjadi syarat TAPS, sehingga posisikan teman-teman yang khususnya yang non-SIPAS untuk mengambil mata kuliah itu. Seperti metode penelitian misalkan, kita nggak bisa tiba-tiba mengambil mata kuliah skripsi ataupun mata kuliah artikel ilmiah tanpa melewati metode penelitian, karena secara urutan hierarkinya itu tidak bisa begitu Pak. Jadi bagaimana bisa orang lulus PKP misalkan penelitian skripsi tanpa tahu nih metode penelitiannya. Jadi nanti akan bersamaan, akan berurutan gitu, dari metode penelitian dulu baru skripsi maupun PKP tadi. Baik, berarti untuk mata kuliah peserta TAPS tersebut harus diambil dulu dan lulus. Iya, harus diambil. Kalau sejauh ini persyaratannya hanya ditempuh. Perbedaan di yang sebelumnya antara ditempuh dan lulus. Kalau lulus gitu ada standar nilai, misalkan nilai B. Baik. Kalau ditempuh itu asal sudah ditempuh saja dan jumlah SKS-nya cukup, itu sudah bisa diambil begitu. Berarti dari SKS-nya Pak, apabila sudah cukup berarti bisa diambil selanjutnya. Iya. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Safitria, apa saja sosialisasi yang dilakukan untuk pengetahuan mahasiswa untuk memahami kurikulum baru? Silakan Bapak Fitra. Baik, untuk mahasiswa ongoing ya yang sudah menjadi mahasiswa, nanti teman-teman bisa cermati kembali untuk registrasi di semester ini. Beberapa kode mata kuliah memang berubah seperti saya sampaikan tadi. Yang dahulu itu kodenya PKOP, kemudian yang saat ini nanti akan kodenya berganti dari SPEK. Untuk mahasiswa non-SIPAS sepertinya tidak terlalu banyak perubahan, karena memang ada kesetaraannya sudah kami sampaikan di aplikasi. Jadi teman-teman kalau nanti buka aplikasi registrasi nanti akan sudah ada tuh mata kuliah ini akan disetarakan dengan ini gitu. Jadi ada informasinya,
sehingga itu tidak merugikan mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa yang mengambil paket semester SIPAS itu nanti ada paket pengganti. Tujuan paket pengganti ini adalah untuk menyesuaikan daripada kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru. Karena memang kan strukturnya berubah, dan untuk agar mahasiswa ini tidak dirugikan, kami memberikan paket pengganti. Dalam artian mata kuliah lain yang belum ditempuh nanti akan kami masukkan ke dalam paket semester. Karena begini Mas Idam, karena untuk sistem paket semester itu kan mahasiswa bayar satu semester sepaket gitu. Nah, kalau ketika dilakukan penyetaraan tapi hanya ada 3 mata kuliah saja, kan dalam hal ini mahasiswa dirugikan. Nah, nanti ada paket pengganti kami ambilkan daripada mata kuliah lain yang bisa ditempuh oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak rugi. Mahasiswa bayar satu paket untuk 5-6 mata kuliah, mahasiswa akan tetap dapat 6 mata kuliah. Tapi dengan paket pemaketannya agak berbeda nih. Nanti teman-teman jangan bingung juga antara pemaketan di katalog dan yang teman-teman registrasikan gitu. Baik. Berarti untuk yang registrasi mata kuliah tersebut sudah dipaketkan dari sistem ya? Iya, sudah diatur sistem agar tidak merugikan mahasiswa intinya gitu Mas Adam. Jadi tidak perlu khawatir untuk Safitri di sini, sudah disistemkan di registrasi mata kuliah tersebut. Baik, untuk selanjutnya dari akun Nur_Aini, bagaimana mekanisme pemilihan mata kuliah pilihan agar sesuai dengan minat dan rencana studi mahasiswa? Apakah ada panduan atau konseling yang tersedia untuk membantu mahasiswa dalam memilih mata kuliah tersebut? Silakan Bapak Fitra untuk dijawab. Baik, terima kasih Mas Idam. Untuk mata kuliah pilihan kami menyediakan 6 mata kuliah pilihan dengan mahasiswa diwajibkan untuk mengambil 2 mata kuliah. Nah, untuk panduan atau konseling memang kami tidak menyediakan secara langsung, tetapi kalau teman-teman pengen konseling dengan dosen-dosen prodi, silahkan tadi bisa menghubungi daripada IGUT untuk nanti mungkin bisa diteruskan di program IG program studi. Nanti kami bisa invite di grup program studi. Kami memang biasa melayani untuk case per case begitu Pak. Kalau seandainya ada yang teman-teman mahasiswa ada yang membutuhkan bantuan untuk konseling, kami dengan senang hati untuk membantu. Bahkan Mas Idam, untuk teman-teman mahasiswa yang akan mengajukan RPL pun, yang baru akan mengajukan nih, ada beberapa yang menghubungi nomor kontak prodi kami di grup kami untuk kira-kira mata kuliah apa nih yang akan dipilih begitu. Karena terkadang mahasiswa saat RPL itu mahasiswa punya banyak prestasi, kemudian punya banyak sertifikat yang harusnya itu bisa diakomodir di mata kuliah begitu, bisa di RPL kan. Nah, ini yang menjadi ini juga biasanya kami telepon hubungi case by case ya, untuk dengan tujuan untuk pengoptimalan pelayanan daripada mahasiswa gitu. Sehingga kami dengan senang hati mungkin teman-teman bisa nanti ke IG UT, kemudian bisa ke IG program studi ataupun FKIP, nanti bisa agar diteruskan di program studi untuk bisa mendapat bimbingan mungkin dari opsi-opsi mata kuliah mana sih pilihan yang kiranya tepat untuk saya diambil gitu. Mungkin itu Mas Idam. Baik, berarti untuk yang calon-calon mahasiswa dan sudah jadi mahasiswa UT, untuk mencari info lebih dalamnya apabila ingin konsultasi silakan untuk di follow UT-nya ya untuk tersebut. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya dari Aulia _ untuk prodi pendidikan ekonomi di UT umum atau ada kejurusannya? Silakan Bapak Fitra. Iya, baik. Terima kasih Mas Idam, Mbak Aulia. Untuk pendidikan ekonomi di UT masih pendidikan ekonomi secara umum, dalam artian pendidikan ekonomi ya. Karena memang ada beberapa program di luar UT, mungkin ada pendidikan bisnis, pendidikan ekonomi koperasi, kemudian pendidikan manajemen. Meskipun di prodi pendidikan ekonomi itu sendiri, kami di struktur kurikulumnya ada mata kuliah tentang ekonomi, kemudian mata kuliah tentang manajemen, mata kuliah tentang akuntansi, dan kami sedikit perkuatnya di
manajemen pemasaran dan lain-lain. Karena ada beberapa mata kuliah termasuk e-bisnis yang baru kami masukkan di kurikulum dan manajemen pemasaran digital. Karena dengan era sekarang mungkin digitalisasi ekonomi ini sebenarnya banyak loh peluang-peluang yang teman-teman bisa dapatkan gitu, sehingga kami masukkan itu ke dalam struktur mata kuliah. Baik, jadi untuk yang akun Aulia, apabila ingin kepo lebih dalam, bisa untuk di follow Instagramnya, ataupun bisa untuk datang langsung saja di UT Pondok Cabe UT pusatnya. Siap. Baik, untuk selanjutnya dari akun Kirana 17, apakah di Prodi Pendidikan Ekonomi ada skripsinya? Saya baru mau daftar. Silakan untuk Bapak Fitra untuk kasih jalan yang lurus dari Kirana tersebut. Iya, terima kasih Mas Idam. Ya, Mbak Kirana 17 ya. Untuk teman-teman memang ini yang menjadi pertanyaan, skripsi di pendidikan ekonomi ini seperti PKP. Jadi bukan seperti skripsi pada umumnya, tidak ada sidang, tidak ada seminar gitu. Jadi nanti desainnya nanti akan kami sosialisasikan, dan ini tidak tidak, insya Allah tidak memberatkan teman-teman, karena memang banyak yang sawan dengan kata-kata skripsi, padahal sebenarnya kita sudah melakukan itu di sebelumnya begitu. Kita sudah mensosialisasikan bahwasanya PKP yang telah dilaksanakan desainnya akan kurang lebih seperti itu, penelitian pendidikan sederhana, dan teman-teman jangan khawatir, kami di dosen program studi atau insya Allah siap mendampingi teman-teman dari mulai pendaftaran sampai dengan kelulusan, karena bahkan banyak teman-teman kemarin yang sudah masuk PPG terus jadi ASN, kemudian terkait dengan verbal ijazah itu biasanya kami layani, kemudian kami juga meminta bantuan unit terkait termasuk di KPS mungkin untuk mensosialisasikan seperti itu. Baik, jadi untuk Kirana jangan ragu, segera untuk daftar saja, untuk ambilkan berkas-berkasnya jadi mahasiswa pendidikan ekonomi. Benar Pak Fitra? Baik. Siap. Untuk selanjutnya dari akun acongco_, bisa kasih gambaran secara umum prodi pendidikan itu seperti apa Pak? Bagi saya yang awam untuk menentukan pilihan saat mendaftar di UT. Terima kasih. Silakan Bapak Fitra untuk dijawab. Baik, terima kasih. Untuk gambaran secara umum terkait dengan prodi pendidikan ekonomi, kami memiliki 3 profil utama, yaitu sebagai pendidik ekonomi, kemudian asisten peneliti, dan yang ketiga adalah wirausahawan di bidang pendidikan ekonomi. Secara struktur kurikulum, body of knowledge daripada prodi pendidikan ekonomi itu ada beberapa, memang baik dari bidang pendidikannya, kemudian dari bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Jadi memang terdiri dari 4 body of knowledge utama. Dari manajemen nanti akan berakar juga ke manajemen bisnis dan e-bisnis maupun kewirausahaan yang berbasis digital. Karena memang banyak juga Mas Idam dari lulusan prodi pendidikan ekonomi ada yang berhasil jadi marketing di salah satu perusahaan yang besar begitu. Ketika kami coba wawancara HRD-nya, alasannya kenapa memilih dari prodi pendidikan ekonomi begitu, karena ternyata dari sisi public speaking, seorang guru itu lebih punya public speaking begitu untuk mempengaruhi orang, karena dia sudah terbiasa mengajar, terbiasa ketemu orang. Nah, dari situ sehingga mungkin opsi-opsi pilihan setelah lulus ini ada beberapa opsi selain jadi guru, bisa mungkin bekerja di perusahaan swasta, bisa mendirikan lembaga pendidikan, termasuk bisa menjadi pegawai bank barangkali. Karena memang ilmu-ilmu ekonomi, perbankan itu kami masukkan ke dalam struktur prodi pendidikan ekonomi. Karena satu angkatan mungkin kami dulu kuliah pendidikan ekonomi pun beberapa beralih ke profesional begitu, tidak harus menjadi guru begitu. Berarti banyak opsi lain ya. Banyak opsi lain. Jadi dikembangkan lah untuk skill-skillnya untuk hal tersebut berarti Ibu Bapak Fitra. Baik, untuk selanjutnya dari tutbagus_, izin bertanya, apakah kurikulum baru ada perubahan yang signifikan sehingga berdampak pada perkuliahan yang sedang berjalan? Silakan Bapak Fitra untuk dijawab.
Iya, terima kasih. Terkait dengan perubahan yang signifikan terjadi pada struktur mata kuliahnya saja, teman-teman. Tetapi mata kuliah yang teman-teman sudah tempuh itu akan akan disetarakan dengan mata kuliah yang baru, sehingga tidak berdampak, tidak merugikan lah untuk teman-teman mahasiswa gitu. Karena memang seperti tadi misalkan mata kuliah manajemen nih, kalau dulu pengantar ilmu manajemen pemasaran aja. Tapi di mata kuliah yang terbaru ini manajemen pemasaran digital, karena kan sudah memang konsepnya digital marketing, kemudian pembaruan pembelajaran masuk dari mata kuliah yang kurikulum baru, inovasi pembelajaran, kemudian kewirausahaan di era digital. Itu nanti ada kesamaan untuk kesetaraan mata kuliah antara kurikulum lama dan kurikulum baru, dan itu nanti kami informasikan melalui sistem gitu. Oh baik, jadi untuk tersebut tidak perlu khawatir karena sudah ada mata kuliah kesetaraan ya Pak ya. Kesetaraan Dan sudah ada di sistem tersebut nantinya. Baik, di selanjutnya ada akun abi_sini. Seberapa besar kurikulum baru berpengaruh bagi kualitas pendidikan di UT khususnya bagi mahasiswanya, khusus prodi pendidikan ekonomi? Silakan Bapak Fitra untuk dijawab. Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan implementasi kurikulum baru terhadap kualitas pendidikan, tentunya ini sangat berpengaruh ya, karena kita melakukan update kurikulum ini menyesuaikan antara kebutuhan dunia kerja, industri, kemudian persepsi dari stakeholder, bagaimana untuk mengakomodir daripada masukan-masukan ini sehingga dapat menghasilkan kurikulum yang baru, kemudian pembelajaran-pembelajaran yang terbaru seperti digitalisasi baik di dalam bidang pembelajaran, dalam bidang ekonomi, kemudian bagaimana penanaman skill-skill terbaru di mahasiswa, kemudian beberapa mata kuliah pilihan yang tujuannya untuk memperkuat beberapa skill daripada profil lulusan baik sebagai pendidik ekonomi, kemudian sebagai asisten peneliti baik maupun wirausahawan bidang pendidikan seperti itu. Jadi memang implementasinya adalah pada pembekalan yang mahasiswa ini akan memperoleh daripada insight baru hasil daripada review maupun telaah kurikulum. Karena memang telaah kurikulum kan wajib dilakukan begitu sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan itu sendiri, sehingga kita selalu mengakomodir baik pada stakeholder dari hasil tracer study. Ternyata banyak juga nih yang bisa membangun wirausahawan pendidikan, banyak juga yang berhasil naik jabatan, misalkan naik pangkat menjadi P3K, menjadi ASN begitu, seperti itu. Baik, jadi intinya gali diri sendiri Pak ya untuk skill tersebut ya Bapak Fitra. Baik, untuk selanjutnya sudah tidak terasa di penghujung acara, ini untuk sahabat-sahabat UT ataupun sudah jadi mahasiswa UT, apabila ingin melihat rekaman ulang IG Live bisa dilihat melalui UT TV dan @humas Universitas Terbuka. Sebelum kami menutup acara pada hari ini, silakan Bapak Fitra untuk disampaikan untuk sahabat-sahabat UT ataupun calon mahasiswa di pendidikan ekonominya. Silakan Bapak Fitra. Baik, terima kasih Mas Idam. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang akan ujian, insya Allah akan UTM, sudah mulai semangat belajar, insya Allah dapat memperoleh nilai yang terbaik. Kemudian dipersiapkan teman-teman untuk ujiannya, jangan sampai datang terlambat misalkan segala persiapannya. Kemudian teman-teman juga terkait dengan perubahan kurikulum ini, untuk kurikulum teman-teman ongoing, silahkan nanti apabila ada kebingungan bisa menghubungi daripada kami di program studi. Insya Allah kami akan memberikan penjelasan-penjelasan itu. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa baru bisa mention di IG UT, mungkin nanti akan diteruskan sampai dengan program studi. Nanti insya Allah kami akan memberikan bimbingan ataupun bantuan teman-teman yang masih bingung RPL, Pak saya punya sertifikat ini kira-kira cocok di mata kuliah apa ya. Itu nanti insya Allah kami akan memberikan
pelayanan untuk membantu mahasiswa, memudahkan seperti itu. Mungkin teman-teman semangat, teman-teman mahasiswa tetap semangat kuliah dan insya Allah bisa dapat menyelesaikan dengan baik. Baik, cukup luar biasa dari Bapak Fitra. Sebelumnya kami terima kasih Bapak Fitra sudah datang untuk di acara pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk tim operator di belakang layar. Ada Mas Rizky, Mas Robi, dan Mas Ajis. Mau saya hello dulu di kamera? Oh, malu-malu kucing, baik. Untuk selanjutnya kami informasikan kembali untuk calon mahasiswa ataupun yang bingung mencari kuliah di mana, bisa kami informasikan pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana jalur non-RPL maupun jalur RPL sudah dibuka. Untuk cara melakukan pendaftarannya, silakan melalui laman websitenya admisi-stripsia.ut.ac.id. Ayo, gabung sekarang di UT dan jadilah bagian dari generasi pembawa perubahan. Baik, sebagai penutup acara pada hari ini, ada sebuah pantun dari kami. Berlari cepat mengejar waktu, terlambat sudah tertinggal kereta. Pendidikan itu harus nomor 1 bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Baik, sahabat-sahabat UT, sekian bincang episode 99 pada hari ini. Bertemu lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa untuk sahabat-sahabat UT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat UT.